بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا أفضل دعاء. Apakah kita menghafalkan atau apakah kita menghafal ihdinas siratal mustaqim? Jika seandainya kita menghafalkan doa ini, maka ini cukup dan ini adalah doa yang paling mulia. Naam. Ma ma'na ihdina? Apa definisi atau arti dari ihdina? Ay ya Rabb 'allimna. Ya Allah, ajarkanlah kami wa arshidna, dan tunjukkanlah kami ila at-tariq al-musil ilaik, untuk menempuh dan meniti sebuah jalan yang mengantarkan kepadamu. Yani turid an Allah yu'allimak. Kalau seandainya kita ingin Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, thumma turid min Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqak ila suluk hadha at-tariq. Yani al-awwal tata'allam الطريق الموصل إلى الله ثم تدعو الله أن يوفقك إلى السير في هذا الطريق. Ya, kita juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla bimbingan dan taufik untuk dapat berjalan dengan baik di atas jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, secara otomatis kita di sini meminta dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ditunjukkan jalan yang mengantarkan kepada Allah, kemudian kita juga meminta bimbingan dan taufik Allah Azza wa Jalla ketika kita berjalan di atas jalan tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي أهم سورة في القرآن؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Syekh membuka kajian yang bermanfaat ini pada kesempatan yang berbahagia dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Kemudian setelah muqaddimah beliau bertanya, surat apa yang paling penting yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Naam. Surat Al-Fatihah hiya aham surah fil Qur'an. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting di dalam Al-Qur'an. Bimada tusamma hadhihi surah? Surat ini dinamakan dengan surat apa? Naam, tusamma bi surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Limada? Kenapa? Lianna Al-Quran uftutih bi surat Al-Fatihah, awal surah fil Quran. Karena surat yang pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Secara otomatis dia adalah sebagai pembuka dari surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Yaftatih biha al-musalli as-salat. Andama yusalli yaftatih bi surat Al-Fatihah. Dinamakan juga dengan surat Al-Fatihah karena ketika seseorang hendak melaksanakan salat, yang pertama kali dia baca adalah surat Al-Fatihah. Naam, yaftatih biha al-khatib al-muhadara atau al-khutbah أو الدرس أول ما يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. Dan juga ya, di antara hal yang baik, surat Al-Fatihah bisa juga menjadi sebuah permulaan sebelum melaksanakan khutbah atau misalkan sebelum kajian dan yang semisalnya. وتسمى Al-Quran, Kitab. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan induknya Al-Quran. Limada? Kenapa? لأن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. Karena seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. في هذه السورة di dalam surat ini خبر عن الله, kabar berita yang menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla, والأحكام, dan hukum-hukum Islam, والقصص, kisah-kisah terdahulu, اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, التحذير من الضلال, dan juga peringatan untuk tidak mengikuti kesesatan. كل شيء موجود في القرآن لابد أن تجده في هذه السورة. Semua yang ada di dalam
Al-Quranul Karim itu semuanya kita bisa simpulkan dan kita bisa dapatkan di dalam surat Al-Fatihah. تسمى بالسبع المثاني لأنها 7 آيات. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Alasannya adalah karena memang jumlah surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. لا أحد يتكلم. Jangan ada yang ngobrol. لجنة شيخ لعل في شيء على رأس اللجنة لكن لا يتكلمون. Panitia ya, baik panitia ataupun yang lainnya berusaha untuk tidak ngobrol. إذن هي 7 آيات. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. البسملة ليست من الفاتحة. أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. لماذا البسملة ليست من الفاتحة؟ Kenapa basmalah tidak termasuk dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah? في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Aku telah membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dari basmalah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan basmalah di dalam hadis qudsi ini. تسمى الصلاة. سورة الفاتحة تسمى الصلاة. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan salat. أين؟ ما هو الدليل؟ Apa dalilnya? هذا الذي ذكرنا الآن. قسمت الصلاة سماها الله سبحانه وتعالى صلاة. Kata beliau dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan oleh Syekh. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan as-salah, di mana Allah mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi. Aku telah membagi salat, maksudnya adalah surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Ya, sebagian untuk diriku dan sebagian lagi untuk hamba. وتسمى الرقية لأن سورة الفاتحة رقية. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan ruqyah karena surat Al-Fatihah termasuk dari ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها أي سورة الفاتحة رقية. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah? نعم. إذن هذه أسماء سورة الفاتحة. Ini adalah nama-nama yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. متى تقرأ؟ Kapan surat Al-Fatihah dibaca? متى نقرأ سورة الفاتحة؟ Kapan kita membaca surat في Al-Fatihah? كل ركعة. Pada setiap kali, pada setiap rakaat. إذا لا تقرأها في الركعة الصلاة باطلة. Kalau seandainya kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat salat kita, maka salat kita batal. إذا لابد أن نتعلم أولا تصحيح قراءة هذه السورة، نصححها على شيخ، على عالم، على مدرس. Kalau begitu, langkah yang pertama yang harus kita tempuh dalam mempelajari surat Al-Fatihah adalah berusaha untuk membetulkan bacaan surat Al-Fatihah kita. Baik itu kita mendatangi seorang guru atau seorang syekh atau seorang alim untuk membenarkan bacaan surat Al-Fatihah kita. خاصة عندنا أخطاء في الذال، في حرف الذال. كثير من الناس يقرأ الذين، يقرأ خطأ، يقرأ الذين. نعم. Terlebih khusus, ya, banyak sekali terjadi kesalahan ya pada kita dalam mengucapkan huruf zal. Ya. Kebanyakan orang mengucapkan huruf zal itu dengan huruf zai. Ya, contohnya misalkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh, harusnya alladzina dibaca dengan allazina. تخرج لسانك الذين. Nah, ini yang betul. Ketika mengucapkan huruf zal, kita mengeluarkan sedikit lidah kita. Alladzina. ممكن تأخذ مرآة. Ya,
وتنظر الذين تخرج لسانك حتى تخرج الذال ذال ليست زاي. Ya, kita bisa menggunakan cermin ya untuk membenarkan bacaan zal kita dengan kita mengaca ketika kita mengucapkan huruf zal, yaitu dengan mengeluarkan lisan kita agar tidak terucap zai. نعم. قبل أن نقرأ سورة الفاتحة ماذا نصنع؟ Sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, apa yang harus kita lakukan? تستعيذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan syaitan dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما معنى أعوذ؟ Apa arti dari a'udzu? أي ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره. من ماذا؟ Ya, arti dari a'udzu adalah artinya saya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dari apa? من الشيطان. Dari godaan syaitan. ما معنى الشيطان؟ Apa itu setan? الشيطان هو من خرج عن طاعة الله. Setan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari ketaatan Allah. وعندنا الشياطين تنقسم إلى قسمين. Ya. Setan terbagi menjadi dua macam. شيطان جن وشيطان إنس. Ada setan dari bangsa jin, ada juga setan dari bangsa manusia. الرجيم. ما معنى الرجيم؟ Apa arti dari ar-rajim? الرجيم إما أن الرجيم معناه أن الشيطان مرجوم أي مطرود من رحمة الله، طرد من رحمة الله، نسأل العافية والسلام. نعم. Yang pertama kita bisa artikan ar-rajim artinya bahwa setan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal, dilempar jauh oleh Allah Azza wa Jal dari rahmat Allah. أو الرجيم لأنه يرمي بني آدم. يرجمهم بماذا؟ يرمي بني آدم بماذا؟ هو يرمي الإنسان إما بأن يجعله يرتكب الشبهات أو الشهوات. الشهوات كبائر وصغائر، والشبهات بدعة أو شرك، والشرك أكبر وأصغر. مرة أخرى يرجم بني آدم من طريقين، يرمي بني آدم، هو يحاربك من طريقين. نعم. Ar-rajim juga bisa kita tafsirkan bahwa setan itu melemparkan berusaha untuk mempengaruhi dan melemparkan manusia ke dalam apa? Ke dalam dua hal. Yang pertama, melemparkan manusia ke dalam jurang syubhat, ya. Dan yang kedua, ke dalam jurang syahwat. Jurang syahwat contohnya adalah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun syubhat yaitu berkaitan dengan syirik besar ataupun syirik kecil. نعم. يرجم بني آدم إما من طريق الشبهات يعني صغائر أو كبائر. يوقع الإنسان في الصغائر أو في الكبائر. Yaitu menyerang anak Adam, menyerang manusia dari jalan syubhat, ya. Syubhat, Syekh. نعم. Jalan syubhat baik الشهوات. syahwat. يرمي بني آدم من طريقين، من طريق شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة أو شرك، والشرك أكبر أو أصغر. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa setan menyerang manusia, melemparkan kepada manusia, yakni dua hal. Yang pertama yang berkaitan dengan syahwat. Yang berkaitan dengan syahwat contohnya adalah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Yang berkaitan dengan syubhat itu contohnya adalah syirik besar ataupun syirik kecil, dan masuk juga di dalamnya perkara-perkara bid'ah. نعم. إذن لابد أننا نحذر من الشيطان، لا نقع لا في الشهوات ولا في الشبهات. Maka sikap kita yang benar adalah berusaha untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan, ya, baik itu berkaitan dengan syahwat ataupun berkaitan dengan syubhat. لماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن؟ لأن الآن نفعل نحن طاعة. لماذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ممكن عندما يخرج وينظر يرى مرأة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
عند معصية. الآن عند الطاعة لماذا تستعيذ عند قراءة القرآن من الشيطان الرجيم؟ أنت في طاعة لست في معصية. نعم. Kata beliau, kenapa kita diperintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita membaca Al-Quran? Padahal bacaan Al-Quran adalah bagian dari ketaatan. Harusnya kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Itu ketika seseorang bermaksiat kepada Allah. Contoh misalkan ketika melihat seorang wanita yang bukan mahramnya, ya. Maka pertanyaannya, kenapa kita dianjurkan dan diperintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran? لماذا؟ Kenapa? فهمتم السؤال؟ Faham? Bisa difahami pertanyaannya? لماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن؟ هذه طاعة. لكن عند المعصية ممكن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. لكن لماذا عند الطاعة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ Kenapa sebelum kita melaksanakan ketaatan, maksudnya dalam membaca Al-Quran di sini, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari godaan syaitan. Padahal kita sedang melaksanakan ketaatan. Yang mungkin, ya, tepatnya ketika hendak bermaksiat, seseorang harusnya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Tapi di sini perintahnya berkaitan dengan sebelum melaksanakan ketaatan. لأن الشيطان هنا أكثر محاربة لك من وقت المعصية. لأن وقت المعصية هو أنت مرتكب للمعصية، ماذا يصنع معك الشيطان؟ لكن وقت الطاعة لا يريد منك أن تقرأ القرآن، لا يريد أن تتدبر في كلام الله، لا يريد أن تخشع، لا يريد أن تعمل بالقرآن. Ya, kata beliau hafizallahu taala bahwa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum membaca Al-Qur'an. Karena kita hendak melakukan ketaatan dan setan sangat berusaha sekali agar menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya dalam perkara maksiat itu sudah jelas bahwasanya setan akan selalu bersama dia. Tapi dalam permasalahan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik seorang hamba tersebut akan dipalingkan dari kekhusyuan dan keseriusan dalam membaca Al-Qur'an Karim. نعم. ثم بعد الاستعاذة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan, ya, kita juga diperintahkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ Apa itu arti Bismillahirrahmanirrahim? البسملة بسم الله يعني أفتتح وأبتدئ القراءة ببسم الله. Arti dari Bismillah adalah saya membuka dan memulai bacaan Al-Quran saya, yaitu dengan menyebut nama Allah. نعم. عند الشرب مثلا أو عند الطعام تقول بسم الله، يعني ماذا؟ أبتدئ أو لا أشرب ولا آكل إلا ببسم الله. Nah. Dan sebelum kita makan ataupun minum, kita juga membaca Bismillah. Berarti arti Bismillah di sini adalah saya memulai, ya, makan saya dan minum saya dengan menyebut nama Allah. Bismillah aqra al-Quran. Bismillah dengan menyebut nama Allah saya hendak membaca Al-Quran. Bismillah ashrab. Dengan menyebut nama Allah saya minum. Bismillah akul. Dengan menyebut nama Allah kita juga sebelum makan. Bismillah atawadda. Kita juga mengucapkan Bismillah sebelum berwudu. Bismillah adkhul al-masjid. Mengucapkan Bismillah sebelum memasuki masjid. Bismillah qabla an tadkhul ila al-hammam. Mengucapkan Bismillah sebelum kita memasuki kamar mandi. Naam. Idzan Bismillah هذه افتتاح الأعمال حتى يكون فيها بركة، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى تحل في البركة. فعندما تسمي مثلا على الطعام يصبح فيه بركة ولا يأكل معك الشيطان. نعم. Berarti ya, basmalah atau mengucapkan Bismillah ini adalah sebuah pembuka setiap pekerjaan, setiap tugas. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada setiap pekerjaan dan amal perbuatan kita. Karena setiap amal perbuatan, ya, jika seandainya seseorang menyebut nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam tugas dan dalam amalannya. Ya, terlebih contohnya misalkan ketika seseorang mengucapkan Bismillah ketika hendak makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan pada makanan tersebut. كأنك تقول لا آكل
إلا ببسم الله، ولا أقرأ القرآن إلا ببسم الله، لا أفتتح قراءة القرآن إلا ببسم الله. نعم. Seakan-akan ya kita mengatakan bahwa kita tidak akan masukkan makanan kecuali dengan menyebut Allah Azza wa Jal, dan juga kita tidak akan membaca Al-Quran kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal dan meminta pertolongan kepadanya. Allah. Allah. ما معنى الله؟ Dalam bismillah kan ada lafzul jalalah. Apa itu artinya Allah? الله هو المألوه، هو المعبود محبة وتعظيما، خوفا ورجاء. Allah adalah zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, serta disembah dengan penuh rasa harap dan ketakutan kepadanya. Ini artinya Allah. يعني هو الإله، Dia adalah Tuhan yang هو disembah, المستحق للعبادة لا غيره. dan dia satu-satunya yang berhak untuk menerima hamba-hamba, menerima ibadah dari hamba-hambanya, tidak dari yang lain. لابد أن يعبد خوفا ورجاء، رغبة ورهبة. Maka Allah Subhanahu wa taala itu harus diibadahi dengan penuh rasa harap dan takut, dengan penuh rasa cinta dan khawatir. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. Tidak ada ya seseorang yang dinamakan dengan Allah kecuali Tuhan kita dan Rabb kita Azza wa Jalla. بعض الناس، بعض العلماء يقول أن اسم الله هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله سبحانه وتعالى استجاب. يعني عند الدعاء تقول يا الله يا الله يا الله. نعم. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah adalah nama Rabb kita yang paling agung, di mana seorang hamba jika seandainya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Wa al-asma' asma' Allah Subhanahu wa taala al-husna tarji' ila hadha al-ism, taqul الرحمن الرحيم الحي القيوم هي أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain itu sebetulnya kembali kepada nama ini, yaitu Allah. Kembali kepada nama Allah. Contoh misalkan seperti Ar-Rahman, Al-Hayy. Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih, Al-Hayy adalah yang maha hidup, dan juga Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kalau seandainya kita sebut nama-nama tersebut, maka kembalinya kepada siapa? Kembalinya dan yang dimaksud adalah Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma ma'na Ar-Rahmanir Rahim? Apa arti dan tafsiran dari Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahman dzur rahmal wasi'ah allati tashmal kull al-makhluqat, al-muslim wal-kafir wal-hayawanat wa ghairaha. Makna dari Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang luas. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, baik itu orang kafir ataupun orang muslim, baik itu manusia ataupun binatang. Ar-Rahim dzur rahmal khassa bil mu'minin. Adapun kata Ar-Rahim artinya adalah rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ma ma'na hadha? Kemudian Alhamdulillah, apa arti dari Alhamdulillah? Yani kull al-mahamid lillah wahdahu la syarika lah. Artinya bahwa segala pujian dan pujaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamd huwa dzikrul mahmud, ay dzikrullah subhanahu wa ta'ala bi jamilus sifat, bis sifat al-kamilah, al-jamilah, al-husna. Makna dari alhamdu artinya segala puji, artinya bahwa yaitu kita memberikan pujian kita kepada zat yang maha sempurna, zat yang memiliki sifat-sifat yang istimewa. Naam. Idzan ma yuhmad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ayyuhal ikhwah, kita tidak memuji dan memuja kecuali Allah Azza wa Jalla. Ma yudhkar bi jamil as-sifat illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang menyebutkan ya sifat-sifat yang sempurna kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lillah ikhtisas, alhamd khas billah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari lillah setelah kata alhamdu ini berarti bahwa pujian secara sempurna hanya khusus kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabb, ma ma'na Rabb? Rabb, apa arti dari Rabb?
الرب هو الذي خلق ورزق. هذا تربية للظاهر للبدن. Kata Rabb artinya adalah Dia yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi rizki, dan ini adalah bentuk perhatian Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba dari sisi tubuh dan anggota badannya, jasmaninya. خلق ورزق, yaitu penciptaan dan juga rizki. خلق الخلق وأمدهم بالرزق. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dan Allah yang memberikan mereka rizki. هل يكفي هذا؟ لا، لابد نتربى في الباطن. Apakah cukup sampai di sini? Tentunya tidak, karena kita membutuhkan perhatian yang berkaitan dengan batin kita. فحتى نتربى لأن الله هو الرب أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. Dan agar batin kita juga menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala di antara perhatiannya kepada hamba-hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. إذن عندنا تربية ظاهرة وتربية باطنة. Kesimpulannya bahwasanya bahwa di sini kata beliau bimbingan dan perhatian Allah Azza wa Jalla itu meliputi dua hal, baik secara jasmani ataupun rohani. رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. Rabbil alamin, kata al-alamin di sini artinya adalah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dari makhluk dan ciptaannya. نعم. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، يعني ماذا؟ ذكرنا الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات. Ketika seorang hamba membaca dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka di sini Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan hambaku telah memujiku. Artinya apa? Artinya bahwa hambaku telah menyanjung dan memujiku dengan sifat-sifat yang sempurna. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، يعني حمد مع ثناء مع ذكر جميل الصفات. Jika seandainya seorang hamba ya mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwa hambaku telah menyebutkan pujian yang lain kepadaku. Maliki, Allah Subhanahu wa taala huwa Malik wa Malik. Malik ذو ملك كامل ليس كملوك الدنيا ملكهم ناقص وملكهم زائل. الله سبحانه وتعالى ملك ليس كملوك الدنيا، ملك الله ملك كامل سبحانه وتعالى، وملوك الدنيا ملكهم ناقص، وملك الله سبحانه وتعالى لا يزول، وملوك أهل الدنيا ملكهم يزول. Arti dari Maliki Yaumiddin yang dimaksud dengan Malik